Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Amelia, biasa dipanggil Alia. Saya berasal dari Kendari, Universitas Boso, Fakultas Psikologi. NIM 452409129. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana manusia yang berketuhan. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya itu ketuhanan. Tuhan adalah entitas tertinggi yang dianggap sebagai pencipta, pemeliharaan, dan pengatur alam semesta ini. Tuhan sering digambarkan sebagai maha kuasa, maha tahu, maha adil, serta menjadi sumber moralitas dan tujuan untuk kehidupan. Dalam berbagai tradisi agama, Tuhan dikenal dengan nama sifat yang berbeda, tapi secara umum dipahami sebagai kebenaran yang transenden, tak terbatas dan melampaui pemahaman manusia. Jadi manusia yang berketuhanan adalah proses memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini berakar pada kesadaran bahwa manusia tidak hanya makhluk fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang menuntut hubungan dengan Sang Pencipta. Berikut adalah penjelasan tentang apa arti menjadi manusia yang berketuhanan. Yang pertama adalah pengakuan akan eksistensi Tuhan. Manusia yang berketuhanan dimulai dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dalam tradisi agama, Tuhan dipandang sebagai pencipta, pemeliharaan, dan tujuan akhir kehidupan manusia. Kesadaran ini membuat manusia menyadari bahwa hidup memiliki makna yang lebih dalam dan bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan duniawi. Yang kedua adalah penerapan nilai-nilai ketuhanan. Berketuhanan tidak hanya berhenti pada keyakinan, tetapi juga harus mencerminkan dalam tindakan. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan kesabaran beserta tanggung jawab adalah sebagian dari sifat Tuhan yang perlu ditiru oleh manusia. Ketika seseorang menjalankan nilai-nilai ini, ia akan membawa kebaikan bagi dirinya dan lingkungannya. Yang kedua itu adalah penerapan nilai-nilai ketuhanan. Berketuhanan tidak hanya berhenti pada keyakinan, tetapi juga hanya bercermin dalam tindakan. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab adalah sebagian dari sifat-sifat Tuhan yang harus kita cerminkan. Yang ketiga adalah hubungan vertikal dan horizontal. Manusia yang berketuhanan menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan vertikal, dan hubungan dengan sesama manusia serta alam, atau yang biasa dibilang hubungan horizontal. Hubungan vertikal diwujudkan melalui ibadah, doa, ketaatan kepada pemerintah, sementara hubungan horizontal diwujudkan melalui kepedulian, solidaritas, dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan lainnya. 4. Kesadaran adalah tanggung jawab moral. Menjadi manusia yang berketuhanan berarti memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Kesadaran bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan mendorong seseorang untuk berbuat baik, menghindari kejahatan, dan memperjuangkan kebenaran. Hal ini juga mencakup tanggung jawab menjaga lingkungan sebagai amanah dari Tuhan. Yang kelima itu adalah kerendahan hati dan kesadaran diri. Manusia yang berketuhanan menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Tuhan. Kerendahan hati ini membuat tidak sombong, tidak merasa superior, dan selalu siap belajar. Ia memahami bahwa hidup adalah perjalanan spiritual untuk pendekatan diri kepada Tuhan dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan kehendaknya. Yang keenam adalah pengadilan melalui kehidupan sehari-hari. Berkebutuhan tidak hanya diwujudkan dalam ritual keagamaan, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, pendidikan, keluarga, hingga interaksi sosial. Manusia yang berkebutuhan senantiasa menempatkan nilai-nilai ilahi sebagai pedoman. Dengan demikian, ia menjadikan hidupnya sebagai bentuk ibadah yang terus-menerus. Yang ketujuh adalah pencarian yang berkelanjutan. Proses menjadi manusia yang ketuhanan adalah perjalanan yang tidak pernah selesai. Ia melibatkan pencarian makna hidup, refleksi atau diri sendiri, dan usaha terus-menerus
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perjalanan ini, seorang mungkin menghadapi tantangan, tetapi tantangan tersebut adalah bagian dari ujian imam yang memperkuat keyakinannya. Yang kedelapan adalah manusia berketuhanan dalam konteks sosial. Dalam masyarakat, manusia yang berketuhanan memainkan peran sebagai pembawa kedamaian dan harmoni. Ia juga hanya peduli pada kesejahteraan pribadinya, tetapi juga pada kebaikan bersama. Dengan menanamkan nilai-nilai ketuhanan dan kehidupan masyarakat, ia membantu menciptakan tatanan sosial yang adil dan seimbang. Menjadi manusia yang ketuhanan adalah sebuah panggilan hidup yang mulia. Ia melibatkan kesadaran, penghayatan, dan implementasi nilai-nilai ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menjadi manusia yang berketuhanan, seorang tidak hanya menemukan makna dalam hidupnya sendiri, tapi juga memberikan dampak positif bagi dunia sekitarnya. Proses ini menuntut ketulusan dan kesungguhan serta komitmen yang mendalam untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Cara menjadi manusia yang berketuhanan dengan cara yang berbeda-beda. Namun secara umum manusia berketuhanan dengan cara itu, yang pertama adalah memilih roh. Roh merupakan fitrah manusia yang membuat manusia memiliki bakat untuk bertuhan. Roh memungkinkan manusia untuk merasakan dan meyakinkan keberadaan Tuhan. Yang kedua adalah menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah pencipta alam semesta, sedangkan manusia adalah ciptaannya. Tuhan menciptakan manusia untuk beribadah dan menuju kesempurnaan kepadanya. Yang kedua adalah memiliki keyakinan bahwa manusia berketuhanan dengan memiliki keyakinan bahwa kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tergantung pada hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya adalah memiliki respon emosional. Manusia berketuhanan dengan memiliki respon emosional dalam pribadata atau cara hidup sendiri. Selanjutnya adalah memiliki paham yang kudus. Selanjutnya adalah memiliki karakter berketuhan. Dan yang terakhir adalah memiliki amal soleh. Manusia berketuhanan dengan memiliki amal soleh adalah indikator praktis keimanan. Ada 3 persyaratan utama untuk kenaikan pangkat. Yang pertama adalah kemampuan, kedua adalah kerja keras dan keberuntungan. Berikut adalah beberapa contoh sikap yang dapat dilakukan untuk menjadi manusia yang berketuhanan. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang keempat adalah saling membantu, saling menolong, saling memberdayakan, saling menghargai, saling memuliakan, saling memperkembangkan, dan saling bekerja sama. Yang terakhir adalah memberikan manfaat kepada manusia lainnya melalui tindakan dan karya hidup. Berikut adalah beberapa contoh sikap yang dapat dilakukan untuk menjadi manusia yang berketuhanan. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang keempat adalah saling membantu, saling menolong, saling memberdayakan, saling menghargai, saling memuliakan, saling memperkembangkan, dan saling bekerja sama. Yang terakhir adalah memberikan manfaat kepada manusia lainnya melalui tindakan dan karya hidup. Tuhan adalah entitas tertinggi yang dianggap sebagai pencipta, pemeliharaan, dan pengatur alam semesta ini. Tuhan sering digambarkan sebagai Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Adil, serta menjadi sumber moralitas dan tujuan untuk kehidupan. Dalam berbagai tradisi agama, Tuhan dikenal dengan nama sifat yang berbeda, tapi secara umum dipahami sebagai kebenaran yang transenden, tak terbatas, dan melampaui pemahaman manusia. Menjadi manusia yang berketuhanan adalah proses memahami, menghayati, dan
mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini berakar pada kesadaran bahwa manusia tidak hanya makhluk fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang menuntut hubungan dengan Sang Pencipta.